Audio Jungle. Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Medalis. Anime ini rilis tahun 2025. Genrenya drama, seinen, dan juga sport. Karena penonton Mimin kebanyakan masih sekolah, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang ringan-ringan teman-teman. Terutama buat kalian yang mau menggapai cita-cita atau lagi mikir-mikir tentang masa depan. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Anime diawali dengan diperlihatkannya anak kecil bernama Inori yang sedang melihat tayangan televisi. Yang dimana itu tayangan yang memperlihatkan seseorang sedang bermain seluncur indah. Inori sangat ingin seperti orang yang ada di televisi itu, jago dalam hal olahraga skater. Namun semuanya tidak berjalan sesuai yang ia inginkan. Diperlihatkan cowok yang sedang berlatih skater di sebuah tempat. Dia melihat anak-anak kecil bermain skating mengingatkannya pada masa lalu. Pasalnya Tsukasa ini adalah salah satu orang yang telat dalam bermain skating. Dia baru mulai ketika pas SMP. Harusnya 5 tahun juga udah harus mulai. Tapi melihat umuran 5 tahun udah main skating, rasanya pada nyebelin, nyusahin semua. Dia datang ke tempat itu, katanya mau ditawarin masuk ke dalam klub untuk dijadikan asisten pelatih. Cuma katanya jadwalnya diundur. Alhasil mau nggak mau dia harus nginep di warnet. Soalnya dia kagak ada uang buat pulang. Lama kemudian ada bocil bernama Inori yang muncul dari penyewaan sepatu. Lantas hal tersebut membuat si Tsukasa curiga. Dia samperin lah si Inori ini. Kenapa muncul dari sana? Inori yang panik langsung kabur keluar. Tsukasa mengejarnya karena kata penjaga tiketnya kalau Inori udah bayar tiket. Namun dia bayar tiketnya menggunakan cacing buat burung. Tsukasa tentunya merasa bersalah, dia mencoba mengejarnya. Karena yakin kalau Inori kagak akan jauh. Benar aja di gang dia tiba-tiba aja naik ke atas sana. Saking paniknya dan terjatuh pula. Untung saja ada si Tsukasa, bangun-bangun dia udah dikasih air macam itu, lalu mereka berdua pun mengobrol lah di taman. Di sana Tsukasa meminta penjelasan kenapa dirinya menukar cacing dengan tiket gitu kan. Dia tidak percaya, cuma di sana si Inori mencoba membuatnya percaya kalau dirinya memang kagak masuk secara cuma-cuma. Tsukasa memberitahunya untuk tidak begitu lagi. Lalu dia melihat ada buku latihan skating. Pas ia baca, nampak di dalamnya udah dimodifikasi oleh si Inori biar dia mengerti. Ditambah pula juga dia memiliki alasan mengapa ia suka nukerin cacing. Jujur aja kalau dirinya belum pernah bilang kalau Inori selalu latihan skating. Dia masih takut bilang sama orang tuanya. Si Tsukasa memintanya buat ngasih tahu orang tuanya dan dia memberikan alamat untuk ke tempat klub skater yang sedang dia tempatin. Lalu habis itu Tsukasa pun pergi. Sepulang sekolah Inori terlihat masih takut ketika mau ngasih tahu emaknya. Yang ujung-ujungnya dia kagak ngasih tahu. Inori mempunyai kehidupan di sekolahan yang kurang menyenangkan. Yang dimana dia selalu sendirian. Tidak ada yang menemaninya. Bahkan pas ngambil cacing pun si Inori selalu diremehkan padahal dia ngambil itu cacing buat dirinya bisa mencapai cita-cita. Setelah itu terlihat Tsukasa sedang sama cewek bernama Hitomi. Di situ pada awalnya Tsukasa ditawarin buat menjadi pelatih di klub tersebut. Cuma Tsukasa terlihat masih ragu-ragu. Sampai pada akhirnya datanglah emaknya si Inori ke tempat itu. Si Tsukasa kaget kalau Inori berhasil membuat emaknya mengizinkan ke tempat tersebut. Lalu mereka berdua pun mulai mengobrol. Tujuan ibunya ke sana biar si Inori ini tidak ikutan skating. Inori maksa-maksa ingin ikutan. Dia pengen dengar langsung dari pemilik klubnya untuk menolak si Inori.
Karena yang dia tahu pelatih skater itu harusnya dimulai dari umur 5 tahun. Sekarang Inori sudah kelas 5. Otomatis udah telat gitu kan. Tsukasa yang mendengar itu sama seperti yang pernah dia alami. Malah dia lebih parah. Mulainya pas SMP. Inori cuma bisa diem di sana. Ditambah lagi kakaknya adalah mantan atlet skater dulunya. Sekarang sudah pensiun gara-gara kecelakaan, alias kakinya patah ketika melakukan seluncuran indah. Makanya si ibu macam trauma gitu, takutnya bernasib sama dengan kakaknya. Udah dimodalin banyak dari kecil tapi ujungnya malah pensiun dan gak jadi apa-apa. Mending dari sekarang aja dia larang si Inori main skating biar kagak macam kakaknya. Di situ Tsukasa yang mengerti perasaan si Inori mau membantunya dengan cara memperlihatkan kemampuannya dulu. Kalau ada bakat mungkin emaknya bisa berubah pikiran. Tsukasa pun langsung membawanya ke ruang ganti untuk memakaikannya sepatu khusus. Dan tanpa diduga ketika di atas si Tsukasa melihat Inori ini sangat tenang. Dan juga tidak takut jatuh dan lain-lain. Otomatis dia ngomong kalau Inori mempunyai bakat istimewa. Demi untuk meyakinkan emaknya lagi, Tsukasa menyuruhnya buat memperlihatkan dasar-dasarnya. Pas dicoba semuanya bisa dilakukan sama Inori. Terus Tsukasa ngajarin soal berseluncur kepada Inori yang kebetulan dia belum bisa. Inori sempat kebingungan dan terjatuh juga. Cuma dia kagak menyerah, bahkan dengan cepat dia bisa menyerap apa yang dijelaskan oleh si Tsukasa. Emaknya kagak percaya, anaknya bisa main skating. Dia kagak tahu aja kelakuan anaknya yang selalu nukerin cacing, biar bisa main ginian. Walaupun begitu emaknya tetap kagak mau anaknya ikutan. Dia masih trauma sama yang udah-udah. Si Inori di sana ngomong soal kehidupannya di sekolah yang mungkin tidak diketahui oleh emaknya. Bahwa dirinya di sekolahan kesepian, tidak ada yang mau berteman dengannya. Dia cuma bisa terhibur dengan bermain skating doang. Olahraga yang dia sukai untuk menutupi kesedihannya tersebut. Mendengar Inori curhat dan bersungguh-sungguh mau belajar, si Tsukasa mencoba meyakinkannya bahwa dimulai umur 5 tahun itu tidak berpengaruh, buktinya pada manja. Si Tsukasa yakin Inori bisa menjadi orang istimewa, menjadi atlet profesional yang berkompetisi di All Jepang. Maka dari itu Tsukasa dengan tegas bahwa dirinya bersedia menjadi pelatihnya. Setelah dipaksa kayak begitu barulah emaknya mengizinkannya dan Inori pun senang. Setelah kejadian itu tidak ada lagi yang namanya kesedihan dan keheningan di kehidupannya. Karena pulang sekolah dia bersemangat pergi ke tempat latihan. Singkat cerita, Tsukasa memberikan pelatihan kepada Inori masih soal berseluncur. Tsukasa merasa senang kepada Inori bahwa pelatihan yang diberikannya langsung nerap semua sama si Inori. Karena begitu dia mengajak Inori untuk ikutan tes lencana yang dimana dalam skater kayak begitu ada beberapa tingkatan sertifikasi. Yang paling bawah itu ada level 1 sampai level 7. Yang dimana di level tersebut mereka bisa ikutan kejuaraan nasional dan juga internasional. Kalau mau ikutan tes lencana, si Tsukasa akan memberikan program latihan kepada si Inori. Di situ dia mau dan senang juga ya kan. Dia kagak mau nunggu bulan depan, dia pengen langsung bulan sekarang ikutannya. Alhasil Tsukasa pun dengan senang hati akan membantunya. Setelah beberapa hari tes lencana itu pun dilakukan, dia berangkat bersama ibunya. Namun di tengah jalan ada seseorang yang entah lagi ngapain. Dia berpakaian serba hitam dan juga galak, tentunya yang bikin Inori ketakutan. Habis itu mereka berdua sampai di tempat ujiannya. Ini tempat yang sebelumnya pernah mereka datangi karena mengantarkan kakaknya.
Sebelum semuanya dimulai, Inori udah gugup duluan melihat orang-orang yang berada di atas es sana. Apalagi melihat yang seumuran sama dia, yang udah bisa melakukan lompatan. Hal tersebut bikin dia makin ketakutan dan pergi dari sana. Di luar, dia malah nyari cacing untuk bisa menenangkan pikirannya. Dan pas mau balik tiba-tiba ada orang yang mendekatinya. Dia tahu kalau si Inori ini adalah seorang skating. Cuma dia bilang masih pemula gitu kan. Inori senang melihat kecantikannya yang bikin orang itu langsung minta berkawan. Nah, tak lama ada cowok bernama Rio yang mencari si cewek ini. Dia menemukan HP rusak yang kemungkinan yang cowok tadi. Terus Inori yang kagak tahu apa-apa dikatain sama si Rio yang membuat si cewek langsung menghajarnya. Lalu mereka berdua pun pergi. Sementara Inori masuk ke dalam. Niatnya mau nge-refresh malah jadi lebih drop lagi. Apalah dia bawa-bawa cacing ya kan. Inori masih ketakutan dan masih belum bisa tenang. Si Hitomi udah mau membatalkan tes ini, cuma Tsukasa merasa yakin kalau Inori akan bisa melawan rasa takutnya. Jadinya dia menyuruh si Inori untuk memegang jari-jarinya dan lain-lain hingga dia pun bisa lumayan tenang. Tsukasa menyuruhnya untuk fokus sama tujuannya sekarang. Dari situ Inori udah bisa tenang, apalagi pas megang tali jaketnya yang menurutnya mirip cacing. Lama kemudian Inori pun dipanggil. Inori langsung bersiap-siap dan tes lencana pun dilakukan. Sebenarnya tesnya cuma berseluncur aja maju mundur kayak gitu. Tapi memang butuh fokus yang sangat tinggi biar tidak terjatuh. Sampai pada akhirnya Inori berhasil melewati semua tes dan yang lebih happy-nya lagi ialah dia lulus tes rencananya. Seketika dia senang dan langsung memberikan hasilnya kepada sang ibu. Mulai dari situ si ibu mengizinkan anaknya buat main skating. Cuma sampai SMP doang. Lantas dia kurang senang. Pas dia ganti baju di sana Inori diomongin sama emak-emak yang lain kalau dirinya sudah ketinggalan daripada bocil-bocil yang lain. Lantas dia langsung drop kembali gitu kan. Tak lama kemudian muncullah cewek yang tadi mau ganti pakaian juga. Dia melihat si Inori sedang kagak baik-baik aja. Diomongin sama orang lain. Pas dia ganti baju Inori baru ngeh kalau orang ini adalah Hikaru yang pernah dia tonton di TV. Orang ini udah ikutan kejuaraan internasional tingkat B. Lalu habis itu dia pun mengajak Inori buat naik ke lapangan untuk bisa berseluncur bareng. Inori auto terkejut ketika melihat si Hikaru yang udah pro. Sangat laju sekali gitu kan. Inori di sana tidak mau kalah juga karena dia seumuran, masa dia kagak bisa gitu kan. Namun bedanya Hikaru ini bisa melompat sedangkan dia kagak. Setelah tabrakan tersebut si Inori makin berapi-api. Dia penasaran gimana caranya bisa melompat setinggi itu. Dia maksa sama si Hikaru untuk diajarin melompat. Dia greget banget. Sampai pada akhirnya Hikaru kagak bisa membantu kalau si Inori belum bisa melompat sama sekali. Ditambah klub mereka juga berbeda. Tapi dia tertarik dengan si Inori yang mau menandinginya seperti tadi. Dia ngajakin berteman, tentu Inori senang akan hal itu. Sekarang dia mau kembali latihan. Soalnya dia udah bolos setengah hari sekolah buat latihan skating doang. Pelatihannya bukan lagi kaleng-kaleng, bahkan dia rela meninggalkan sekolah demi buat fokus kepada skating. Dia menyarankan kepada si Inori juga kayak begitu. Namun dia kagak yakin sama orang tuanya mau ngizinin dia. Lalu habis itu dia ngajakin main lagi. Hikaru memberikan motivasi kepada Inori kalau dia harus mempunyai target yang harus dia capai. Karena dengan adanya target si Inori bisa lebih bekerja keras latihan biar bisa mencapai target tersebut. Contohnya saja Hikaru yang ingin ikutan olimpiade. Dia sampai rela ninggalin sekolahannya. Hikaru akan menunggu si Inori hingga nanti bisa melawannya. Dia udah tertarik sama si Inori dari awal. Habis latihan si Hikaru pun pulang. Setelah Hikaru ngomong kayak begitu Inori jadi kepikiran kalau dia ingin macam si Hikaru juga. Tak lama kemudian, si Tsukasa datang dan memberikan lencana pemula kepadanya.
Habis ini dia akan mengajarinya lompatan. Inori langsung meminta pendapat kepada Tsukasa. Apakah dia bisa terbang lebih tinggi lagi atau enggak gitu kan. Dia sekarang sudah berapi-api banget, pengen menjadi yang terbaik pokoknya. Dia pengen bisa melewati semuanya. Walaupun dia harus dicaci maki, diomongin orang terus, melakukan latihan yang sulit, dia ingin menghadapinya demi untuk menjadi skating yang hebat. Dia ingin mengorbankan semuanya untuk skating. Di sana Tsukasa dengan senang hati akan membantunya. Dia yakin si Inori jenius bakalan menjadi skating yang hebat. Singkat cerita, si Inori bercerita soal emaknya yang menargetkan anaknya menjadi skater itu sampai SMP doang. Itu berarti waktunya cuma 2 tahunan lagi. Si Tsukasa mempunyai ide supaya emaknya percaya dengan kemampuan anaknya sendiri, yakni dengan mengikuti sebuah kompetisi bernama Meiko Cup yang diadakan di musim panas di Nagoya. Soalnya persyaratan pemula juga bisa ikutan, jadi kenapa tidak mencobanya saja gitu kan. Inori di sana mau-mau aja ikutan. Nanti si Tsukasa akan melatihnya lebih giat lagi. Setelahnya karena si Inori sudah mencapai level pemula, dia bisa gabung sama teman-teman yang lain. Di klub skating dia lebih didekati sama orang-orang daripada di sekolahannya. Lalu habis itu si Inori mulai latihan dengan menggunakan lagu. Cuma belum apa-apa Inori sudah gugup duluan. Udah gak gugup pun dia tiba-tiba diem tanpa alasan yang jelas. Tsukasa kira dia lupa sama koreografinya. Ternyata dia tidak percaya diri apalagi ditertawakan sama orang. Karena tidak bisa melakukan lompatan alias cuma bisa nari doang. Di situ si Tsukasa ngajak buat nari bareng biar kagak malu. Dia langsung ganti pakaian dan bersiap. Bukannya mendingan ini malah ditontonin banyak orang. Tsukasa yang mantan pemain pro menunjukkan kemampuannya di hadapan si Inori dan juga yang lainnya. Sembari juga sama si Inori diikutin gerakannya tersebut. Namun Tsukasa udah pro banget. Dia udah nyaman dengan lagunya, gerakannya sehingga menikmati setiap gerakan yang dia tunjukin. Di tengah sedang latihan ada cewek lain bernama Miten yang lagi latihan juga sama pelatihnya. Kali ini murid sama pelatih parah banget bahasanya yang malah si Tsukasa juga yang kena. Habis itu mereka mengobrol dan tiba-tiba menjadi teman gara-gara makan kue tar bareng. Si Inori senang banget bisa mendapatkan teman baru. Apalagi kejadiannya begitu cepat yang dimana habis kejadian itu Miten makin menjadi-jadi. Ngajakin Inori sambil diseret-seret kayak gitu. Padahal Inori mau latihan sama Tsukasa. Di sana Miten ngajakin buat latihan saja berdua tanpa pelatih. Namun Inori kagak mau. Dia yang masih pemula masih membutuhkan pelatihannya dari si Tsukasa. Di situ Miten agak marah ya kan dengan keputusan si Inori yang lebih memilih latihan sama si Tsukasa dibandingkan dirinya sendiri. Dia akan membuktikan kalau Miten latihannya lebih bagus daripada dia. Miten akan memenangkan kompetisi itu. Dia kagak akan kalah. Habis itu si Inori latihan kembali dengan metode yang sama. Waktunya juga terbilang masih cukup lama yakni 40 harian lagi. Tapi Inori terus mengasah kemampuannya sampai pada akhirnya masuk ke hari 23 menuju kompetisi di mana si Inori masih belum bisa melakukan double jump. Karena persyaratan biar bisa mendapatkan poin gede itu bisa melakukan hal tersebut. Melihat Miten dia udah lancar banget bahkan dirinya udah yakin bakalan bisa memenangkan kompetisinya nanti. Terus karena udah kagak bisa melakukan double salchow, si Tsukasa memilih jalan lain. Bila dia ingin memenangkan kompetisi, dia menawarkan 2 program kepada Inori. Pertama kue tar dan yang kedua taiyaki. Lantas dia tidak mengerti maksudnya apaan. Cuma dia mengatakan kalau dia mengambil kue tar latihannya akan dilakukan secara padat. Bagusnya kalau dia berhasil menyerap semuanya, tapi kalau tidak dia akan kalah. Kalau teori taiyaki dilakukan secara perlahan namun pasti. Cuma tergantung orangnya juga. Mungkin kalau sungguh-sungguh bakalan bisa lebih cepat dan juga rapi. Dia menanyakan program mana.
yang mau dia ambil. Si Inori bingung ya kan sekaligus takut. Bila nanti dia salah memilih, si Tsukasa bakalan marah. Namun di sana Tsukasa malah memberikan kebebasan kepadanya. Menurut dia, menjadi seorang atlet profesional, dia harus bisa mengambil keputusan. Apalagi nanti ya kan kalau udah beneran menjadi atlet hebat. Dia siap menerima keputusan si Inori karena dia siap melatihnya. Maka dari itu si Inori memilih cara taiyaki. Setelah memilih program itu si Inori hari-harinya cuma diajarin berseluncur belok-belok doang. Sampai beberapa hari namun impact-nya sangat bagus. Si Inori bisa lebih cepat berseluncur sekaligus lincah. Pelatihnya si Miten harus bersiap karena Miten memiliki kekurangan di bagian muternya. Otomatis dia akan memanfaatkan double salchow biar nilainya tinggi. Terlihat Miten semakin mahir bahkan memberikan gerakan yang menakjubkan. Dia tidak mau kalah. Sementara itu kompetisi tinggal 4 harian lagi. Rekannya atau Hitomi merasa kagak mungkin kalau si Inori bisa menguasai double salchow dalam waktu segitu. Dia memintanya untuk tidak ambisius untuk bisa menjadi juara. Jadilah kompetisi ini sebagai pembelajaran saja. Namun Tsukasa kagak mau, dia yakin kalau ada cara lain untuk bisa menang tanpa double salchow. Dia langsung lari ke perpustakaan. Di perjalanan ada anjing yang hilang kebetulan. Nah anjing tersebut muter-muter yang bikin dia mempunyai ide. Lalu habis itu dia balik lagi ke tempat latihan dan menyuruh si Inori untuk melakukan hal lain selain melompat. Yakni melompat lalu berputar sambil jongkok. Hal tersebut langsung dipraktikkan sama si Inori dan hasilnya berhasil. Lantas Tsukasa sangat senang dengan keberhasilan ini lalu ngasih tahu si Hitomi bahwa Inori bisa melakukan lompatan sambil jongkok. Setelah dia hitung-hitung, nilainya ada di atas daripada melakukan double salchow. Otomatis dia memiliki peluang untuk juara. Tsukasa makin optimis. Setelah itu diceritakan ketika si Inori pertama kali melihat kakaknya bermain seluncur indah. Pada awalnya Inori takut melihatnya karena takut terjadi sesuatu kepada kakaknya tersebut. Namun ketika tampil itu langsung mengubah pandangannya. Dia pikir seluncuran indah itu adalah hal yang menyenangkan sehingga dia pun ingin seperti kakaknya juga. Terus dia terbangun dari tidurnya tanpa diduga ada kakaknya juga di sana. Dia rela pulang dari Kanada untuk menonton si Inori mengikuti kompetisi. Di sana Inori juga udah disiapin baju khusus sama emaknya. Dia bisa menjahit bajunya sendiri. Pas dipakai itu bajunya udah pas. Namun si emak pengen tidur dulu abis bergadang bikin baju semalaman. Mau diganti sama bapaknya buat ngantar anaknya tidak diperbolehkan. Karena bapaknya sendiri pun lagi sibuk. Habis itu Inori dan kakaknya berangkat duluan. Sesampainya di sana si Inori merasa gugup banget, apalagi ketika bertemu dengan si Miten. Dia berbeda banget sekarang ini, kagak kayak kemarin akrab banget. Dia ingin melihat si Miten akrab lagi sama Inori. Tak lama pula ada Tsukasa yang menyuruhnya untuk pemanasan. Sebenarnya dalam pemanasan itu sudah mulai dinilai sama dewan juri, dari pergerakan dan juga yang lainnya. Teman-temannya sudah pada ngedukung. Nah di dalam pemanasan tersebut si Inori tidak bisa melakukan lompatan yang sudah dia latih beberapa hari yang lalu. Udah beberapa kali dia gagal melakukannya. Hal tersebut tentunya bikin Tsukasa tidak percaya, apalagi emaknya ya kan yang menonton dari atas sana merasa terlalu memaksakan. Tsukasa mengajaknya untuk pemanasan lagi dan mencobanya lagi. Memang kalau enggak di atas es, masih bisa, cuma masalahnya mental si Inori sudah mulai turun. Tsukasa ngerti apa yang sedang Inori rasakan saat ini. Tak lama emaknya datang pengen ngobrol sama Tsukasa. Di sana emaknya tersebut menyampaikan permohonan untuk mengganti gaya dengan yang biasa-biasa aja gitu kan. Dia mengerti posisi anaknya sekarang sedang down. Dia tidak mau anaknya tambah down lagi ketika kalah di kompetisi ini.
Si Tsukasa memberitahunya kalau dia masih percaya sama si Inori kalau dia bisa melakukan hal tersebut. Si emak kembali ragu gitu kan. Jangan sampai dia tidak semangat lagi gara-gara dia kalah. Padahal baru aja dia mendapatkan kemenangannya. Walaupun emaknya cuma ingin sampai SMP doang, Tsukasa tetap yakin. Inori yang mendengar itu merasa bingung gitu, harus kayak gimana. Dia terlalu lemah, masih mendapatkan perlakuan seperti itu. Tak lama ada anak kecil yang memuji pakaiannya sehingga dia ingin menjadi seperti Inori juga. Dari situlah dia mulai bersemangat kembali dan mendekati emaknya. Lalu dia bilang kalau dia akan melakukan sesuai dengan latihannya selama ini. Apapun yang terjadi, dia akan melakukannya. Dia ingin membuktikan dan membanggakan emaknya tersebut. Sebelum tampil di sana, Inori masih gugup. Tsukasa mencoba menenangkannya kembali kalau Inori cukup melakukan yang terbaik aja. Soal hasil akhir biarkan urusan belakangan, yang penting udah mencobanya. Kalau gagal, mereka harus mencobanya kembali nanti. Inori yang menjadi urutan ke-12 pun mulai masuk. Emaknya rada was-was gitu kan sama anaknya, takut kenapa-napa. Ketika Inori memulai kagak ada masalah, namun pas melompat, dia sempat terjatuh. Hal tersebut bikin orang-orang panik, tapi dia tidak drop. Inori berdiri kembali dan melanjutkan gerakannya. Dari situ dia udah mulai menikmatinya sampai pada saat lompatan untungnya kali ini berhasil. Namun Tsukasa merasa putarannya semakin cepat. Namun tanpa diduga, dia mengganti gayanya yang tentunya bikin Tsukasa melongo. Padahal dia kagak mengajari gaya tersebut. Setelah melewati itu semua, Inori langsung lega. Emaknya terharu melihat penampilan anaknya yang tidak drop walaupun tadi sempat terjatuh. Dia tidak menyangka anaknya seperti ini. Akhirnya dia mengerti juga dengan kemauan anaknya yang dimana selama ini dirinya selalu menekankannya belajar padahal nilainya tidak baik-baik amat. Tsukasa di sana juga terharu banget sekaligus bangga, yang terjatuh tadi menjadi ketutupan. Emaknya yang mendekatinya auto terharu juga ya kan sama anaknya tersebut. Dia bangga banget. Dimulai dari situlah karena melihat anaknya menikmati seluncuran indah, dia mendukung penuh si Inori. Mau juara olimpiade sekalipun dia akan dukung. Dia meminta maaf sudah menuntut sesuai dengan keinginannya selama ini alias tidak mau menuruti keinginan anaknya. Akhirnya ya kan setelah pembuktian baru dah emaknya percaya penuh sama keinginan Inori. Inori mendapatkan nilai 12,64 yang menjadikannya sementara di posisi pertama. Singkat cerita, setelah si Inori yang menampilkan penampilan yang luar biasa, kini tinggal si Miten yang akan maju. Dia ke bagian nomor 18. Pelatihnya merasa si Miten bisalah mengalahkan nilai si Inori apalagi dia memiliki kelebihan. Cuma dia juga merasa Miten ada beberapa kelemahan. Ketika dia tampil di depan banyak orang memang pada awalnya dia lancar gitu kan. Cuma ketika melompat sekali tiba-tiba dia seperti gugup gitu dan melupakan koreografinya. Hal tersebut tentu bikin pelatihnya kaget gitu kan. Disuruh buat riset juga Miten kagak bisa berpikir. Dia udah beneran buyar dan malah melakukan gerakan yang sebelumnya yang otomatis agak bakalan dihitung. Padahal pergerakannya semuanya bagus-bagus. Cuma dia udah drop banget. Pelatihnya udah kagak bisa berbuat apa-apa, yang ada si Mitennya kecewa dengan dirinya sendiri karena terlalu percaya diri. Dan yang salahnya juga dia pengen melakukannya sendiri tanpa bantuan dari pelatihnya. Yang membuatnya tentu malu gitu kan, udah menghiraukan perkataannya dan egois dengan dirinya sendiri. Di sana pelatihnya mencoba menenangkannya kalau semuanya akan baik-baik aja.
Dia tidak akan marah dan tidak rugi juga mempunyai murid sepertinya yang keras kepala dan yang lainnya karena memang dia udah tertarik dari awal sama si Mitten. Tak lama kemudian datanglah si Inori yang mau mengajaknya untuk berteman seperti sebelumnya lagi. Mitten yang malu langsung ingin dekat lagi dengan si Inori. Setelah kompetisi tingkat bawah itu selesai, Mitten mendapatkan nilai di bawahnya si Inori yang otomatis Inori yang menjadi peringkat pertama. Setelah kompetisi tingkat bawah akan ada kompetisi tingkat nopis atau tingkat atas lah gitu. Di sana Inori mau menontonnya terlebih dahulu. Terlihat di sana terdapat kamera khusus televisi. Katanya, Hikaru akan ikutan kompetisi tersebut. Terlihat cowok bernama Ryo yang kemarin juga hadir yang bikin si Inori langsung ketakutan. Ini cowok galak banget kalau sama cewek. Tsukasa melihat ada bapaknya Hikaru yang dimana bapaknya itu adalah pemenang perak di Olimpiade. Setelahnya penampilan si Hikaru pun dimulai. Ini udah nggak bisa dibilang biasa lagi. Setiap gerakannya membuat yang nonton pada kagum dan juga melongo. Inilah Inori pertama kalinya melihat penampilan langsung si Hikaru. Yang tidak bisa berkata apa-apa lagi selain itu, Mimin juga kagum. Sama visual efek yang enak banget dilihat. Terus percikan saljunya keren banget sih. Setelah menampilkannya, dia mendapatkan nilai hampir sempurna, yakni 97. Hal tersebut membuat Inori bertanya-tanya kenapa dia ingin bertanding dengan Inori sedangkan dirinya masih kelas bawah. Dia kagum banget dan ingin melihatnya lagi. Di sana Tsukasa merasa aneh dengan koreografinya yang dimana menurutnya ini bukan milik bapaknya. Sedangkan si Inori mau langsung menemui Hikaru, ingin tahu alasan mengapa dia ingin bertanding melawannya. Namun pas naik tangga ada cowok baju hitam kemarin. Dia yang ketakutan hampir saja mau jatuh tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Dia menggunakan teori pakai air minum. Tak lama Tsukasa malah kepleset juga yang membuatnya pingsan. Pas terbangun mereka berdua dibuat kaget, orang berbaju hitam itu adalah Yodaka Jun. Yang dimana dia pemenang emas di Olimpiade. Ternyata orang inilah pelatihnya si Hikaru itu. Pantesan koreografinya menggunakan koreografi miliknya si Jun. Dia ngasih tahu kalau si Hikarunya sudah pulang. Inori ingin menyampaikan sesuatu kepada Hikaru kalau dia menunggu bertanding dengannya lagi. Inori akan bersungguh-sungguh dan menunggunya agak sedikit lama biar bisa tanding. Mendengar si Inori yang masih prelim atau tingkat bawah membuatnya merasa lucu gitu kan, mau lawan si Hikaru. Di situ si Inori diremehkan lah, intinya pengen melawan si Hikaru. Apalagi dia mempunyai pelatih yang kurang prestasi. Dalam kompetisi Jepang pun Tsukasa gagal membawa medali. Kemungkinan si Inori tidak akan bisa mengalahkan Hikaru. Si Tsukasa ke-trigger dengan omongannya. Kalau dia tidak bisa meremehkan seseorang begitu saja. Dia yakin si Inori bisa. Dengan menyebutnya begitu, otomatis Tsukasa udah menantangnya untuk memperjuangkan haknya dan tidak mau harga diri dia diinjak-injak. Dia akan membuktikan kalau Inori akan bisa mengalahkan Hikaru. Karena masa depan tidak akan ditentukan sama satu orang doang. Singkat cerita diperlihatkan sebuah keluarga sedang menonton berita yang dimana sedang membahas soal si Hikaru. Nah si anak bernama Yo ini melihat adanya Tsukasa yang tersorot kamera. Orang bernama Kago itu kaget gitu kan. Sementara setelah kejadian bertemu dengan si Jun mereka menjadi agak gugup sampai saling lempar satu sama lain. Siapa yang mau ngomong duluan? Sampai pada akhirnya si Inori kalah dan harus ngomong duluan. Setelah kompetisi ini, dia merasa banyak yang kurang dari dirinya.
Dia ingin ikutan kompetisi lagi kalau ada. Dia ingin melewati batas kemampuannya. Tapi dia juga akan terus menerapkan pada dirinya bahwa Hikaru itu masih jauh dari kemampuannya saat ini. Tsukasa juga akan terus menyemangatinya. Dia kalau mau ikutan kompetisi lagi, ada di Nagoya atau Kyoto. Levelnya sepertinya masih bisa dia ikutin kalau mau. Tentunya dia bersemangat ya kan, tapi dia memberitahunya untuk tidak mendengarkan apa kata orang. Ketika nanti banyak orang yang menyebut kalau dirinya tertinggal bermain skating. Dia kagak sengaja menyebut kalau dirinya ketinggalan juga main begituan. Alhasil di sana si Inori makin penasaran dengan ceritanya si Tsukasa. Dia bersedia bercerita. Namun, dia tidak boleh menjadikan ceritanya sebagai apa yang harus dia ikutin. Dia bercerita kalau dirinya memulai main seluncuran indah itu pas umur 14 tahun alias SMP. Dia tertarik ketika melihat Shioda Kajun bisa mendapatkan medali emas. Ketika itu dia kesusahan mencari sebuah les kayak begitu karena mahal dan juga umurnya udah kelewat. Dia tidak menyerah begitu saja. Sampai dia masuk SMA, dia juga masih mengusahakan supaya bisa main skating. Karena dia pengen banget, dia cuma bisa belajar otodidak doang alias sendirian. Itu pun dia punya uang ketika nolongin seseorang yang pingsan. Dari situ dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di keluarga Kago tadi. Karena keuletan dirinya, dia bisa sedikit tidaknya membiayai main skating gitu kan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Lika-liku dia banyak banget pokoknya sampai akhirnya dia lulus SMA. Dan dia memutuskan untuk berhenti dari kerjaan si Kago ini karena dia ingin mencari kerja full time. Hal tersebut tidak membuatnya berhenti bermain skating. Dia waktu itu baru saja mendapatkan pelatih. Dan pelatihnya itu adalah cewek yang bernama Hitomi. Dia langsung tuh ingin menjadi duet juga dengan dirinya. Setelah latihan-latihan, pengennya dia ikutan kompetisi All Jepang. Tapi ada saja halangannya, yakni dia tidak mempunyai modal. Dan anehnya dia bertemu lagi dengan istrinya si Kago, alias Meiko. Dari sanalah si Tsukasa dibantuin lagi secara finansial. Memang ya, kagak ada ruginya menolong orang. Kadang bisa kayak gitu. Ketika kita sedang kesulitan, orang yang kita tolong mau menolong kita juga. Setelah itu dia bisa ikutan tuh kompetisinya. Namun tidak membuahkan hasil. Dirinya cuma mampu di peringkat keempat. Dan disusul pula dengan tutup usianya si Meiko yang selama ini mendukungnya. Setelah kejadian itu, dia menemui si Hitomi dan bertemulah dengan si Inori. Jadi ini adalah pertama kalinya dia mengajar. Si Inori sangat senang ya kan jadi orang yang pertama. Terus si Tsukasa ingin merayakan kemenangannya hari itu. Tapi hal tersebut digagalkan sama datangnya emaknya si Inori. Tak lama kemudian pas mau balik ada si Kago yang menemuinya. Dia pura-pura kagak kenal padahal Kago kagak bisa dibohongin. Dia dibawa ke tempat makan sushi. Dia ditanya-tanya kenapa kagak menghubunginya lagi dan lain-lain. Intinya menghilang lah gitu. Si Tsukasa mencari-cari alasan dan juga menganggap mereka itu adalah orang asing. Kago mengetahui bahwasannya dia lagi kagak ada duit. Dia dikasih makan pun pura-pura kayak begitu. Apalagi melihat makanan yang diambil cuma atasnya doang. Hal tersebut bikin dia nyesek banget. Sepulangnya dari sana baru dah dia nyesel kagak makan apa-apa. Tak lama Kago ngechat bahwa dia ingin mengobrol lagi. Terus orangnya kebetulan dah tahu kalau si Tsukasa nunggak kosan. Dia dibawa jalan-jalan sama si Kago sekalian ngobrol juga. Dia pengen tahu alasan Tsukasa ini tidak balik ke keluarganya. Dia memberitahunya kalau dia sekarang bukan atlet lagi, tapi jadi pelatih. Dia juga sudah mengecewakan si Meiko karena tidak mendapatkan apa-apa. Padahal keluarganya sudah banyak ngebantuin. Kago bertanya mengapa dia menjadi pelatih. Apakah dia ingin memenuhi keinginannya yang belum tercapai atau gimana? Di situ dia ngomong kalau ini pure dia sendiri yang ingin membantu si Inori. Karena dia udah merasakan sendiri gimana orang
yang udah telat ya kan. Kago juga mengatakan kalau si Meiko melakukan itu supaya bisa membantu dirinya. Bukan semata-mata ingin sesuatu darinya. Dia sangat senang ketika melihat ada orang yang gigih seperti Tsukasa. Lalu habis itu dia bekerja di jalan. Dia merasa sedih ketika membayangkan si Meiko lagi ya kan. Yang udah banyak membantunya sambil nangis-nangis. Akhirnya dia mau makan sushi yang dikasih sama si Kago juga. Keesokan harinya akhirnya Tsukasa akan ke rumah si Kago lagi. Sementara itu Inori sedang mengobrol sama Hitomi. Kalau dirinya udah tahu pasal cerita si Tsukasa. Jadi dia termotivasi dengan ceritanya si Tsukasa. Tak lama orangnya datang dan dia ingin meneruskan yang semalam, yakni merayakan kemenangannya si Inori. Setelahnya si Tsukasa memimpikan si Jun yang meremehkannya kalau dirinya kagak bakalan bisa melewati Hikaru. Bangun-bangun dia langsung bersemangat yang kini dirinya tinggal di rumahnya si Kago. Habis itu, seperti biasa dia latihan sama si Inori ya kan. Di sana Tsukasa akan mengajarkan program buat kompetisinya nanti. Tapi di sana si Inori udah senang duluan. Dia katanya berhasil melakukan lompatan. Hal tersebut tentunya jadi berita bagus. Si Inori ini mau belajar sendiri. Tapi pas mau dikasih lihat dia malah kagak bisa. Tsukasa tidak memarahinya. Dia akan menganalisis menggunakan video. Nah habis dikasih tahu salahnya di mana dan harus kayak gimana. Di sana si Inori masih juga gagal beberapa kali. Padahal waktu itu dia pernah berhasil. Tsukasa juga kagak masalah. Dia memberitahunya untuk tidak terlalu keras gitu kan ngejar sesuatu. Si Tsukasa menyuruhnya untuk pelan-pelan aja. Dia pasti merasakan dengan apa yang pernah dia rasakan dulu. Inori akan melakukannya, jadi dia termotivasi juga gitu sama si Inori yang suka nambah semangat dirinya. Sampai pada akhirnya si Inori pun latihan lagi di sebuah tempat. Di sana terdapat bocah yang menabrak si Tsukasa. Orang ini sama pelatihnya sedang mencari satu muridnya lagi. Sementara itu Inori malah mencari cacing biar merasa tenang. Lalu dia pun ke tempat lain dan kaget ketika melihat ada seseorang yang dikerumuni sama burung. Dikira memang kagak apa-apa, ternyata dia ketakutan. Mau ditolongin malah dia yang kena. Tak lama orang yang tadi bersama Tsukasa datang ke sana. Pelatihnya bernama Yodai dan muridnya bernama Yuju dan juga Emma. Mereka akan berpartisipasi juga di kompetisi Jepang Barat. Cuma yang akan menjadi lawannya si Inori ialah Emma. Soalnya si Suju udah mau level 7. Dia juga pernah ikutan di Novice tingkat B. Belum apa-apa, mereka udah bisa berteman satu sama lain. Lalu habis itu mereka latihan. Nah pas latihan itu Emma sangat bagus sekali dalam hal lompatan. Udah kayak terbiasa gitulah melakukannya. Melihat lompatan si Emma begitu mulus membuat si Tsukasa tidak pikir panjang untuk menanyakan resepnya. Walaupun tidak diperbolehkan sama si Tommy karena menanyakan dapur orang, tapi di sana ternyata Yodai dengan senang hati mau membantu. Lagian bagus juga. Tukar informasi dan juga pikiran. Kebetulan juga mereka besok mau di sini dulu, jadi lumayanlah kesempatan untuk supaya si Inori bisa melompat. Keesokan harinya Inori dan Tsukasa bertemu dengan si Yodai lagi. Inori makin dekat dengan keduanya. Nah pas latihan itu Inori bisa membuat Yodai terpukau dengan kemampuannya. Apalagi dia baru mulai 4 bulan yang lalu ya kan. Dia belum komen tuh masalah-masalahnya ada di mana. Dari tadi dia muji-muji terus. Mereka mengobrol soal teknik-tekniknya. Lalu dia meminta si Emma untuk melakukan double salchow. Yang dimana itu mulus banget dan si Tsukasa juga bisa menjelaskan soal lompatannya tersebut. Yodai merasa kalau Tsukasa ini kurang percaya diri saja melatih si Inori. Dia masih kagak pede intinya, tapi habis dikasih tahu begitu setidaknya dia udah mulai mengerti lah kekurangannya. Lalu sebelum berpisah Yodai mengajaknya untuk berkompetisi secara adil. Dengan Emma dan Suju akan menunggu si Inori di level 7. Setelah mendapatkan pelajaran dari Yodai, si Inori dan Tsukasa makin bersemangat latihan dan Inori pun udah bisa lompatan.
Memang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelahnya kompetisi itu pun tiba, tepatnya di kota Kyoto. Di sana Yodai baru datang menggunakan jasa gitu, tapi beda dengan Tsukasa. Katanya kagak ngaruh. Pas masuk banyak sekali anak-anak yang ikut serta. Inori yang sedang melihat-lihat ada satu anak yang level 1 juga, mengagetkannya. Katanya dia akan memenangkan kompetisi ini. Ini kali pertama dia ikutan lomba, terus kagak sengaja pula dia nabrak orang lain jadi auto marah-marah. Inori mengajaknya untuk berjuang bersama-sama. Soalnya dia harus mengalahkan banyak atlet di situ. Sebelum mulai latihan di atas, Tsukasa menyuruhnya buat peregangan terlebih dahulu. Nah pas dia mau melakukannya dia keinget sama sepatunya yang tidak ada. Kalau dipikir-pikir dari awal kedatangannya pun dia tidak membawanya. Seketika si Inori panik. Inori coba mengingat-ingat lagi ketika dia berangkat ke sana. Dia baru ingat pas di kereta itu, yang dimana ada orang yang menyimpannya di atas gitu. Hal tersebut langsung membuat Tsukasa menelpon pihak kereta api untuk bisa menemukan itu barang. Pas dia telepon untungnya masih ada dan sekarang keretanya ada di 10 pemberhentian. Tsukasa mau langsung ke sana dengan cara lari. Kalau menggunakan taksi bakalan lama. Jadi dia menyuruh si Inori buat bersiap-siap aja. Dan juga pemanasan. Dia pun langsung pergi sementara emaknya rada ketakutan juga di sana. Tapi dia mencoba untuk menenangkan si Inori. Tsukasa mempunyai waktu tidak banyak tapi dia yakin dia pasti bisa. Di sisi lain ketika Inori sedang melakukan pemanasan, kata si Yodai bahwa jadwal yang sudah ditetapkan itu akan dimajukan katanya. Hal tersebut bikin mereka makin panik dan kalau kagak keburu, mau nggak mau Inori harus mundur. Tapi dia yakin Tsukasa bisa jadi dia latihan lagi di luar sendirian. Sementara itu Tsukasa akhirnya bisa menemukan kopernya dan langsung balik lagi. Inori yang udah merepotkan, dia tidak mau akan mengecewakan perjuangan si Tsukasa. Dia akan memberikan yang terbaik di kompetisi kali ini. Tak lama kemudian ketika sedang berlatih Tsukasa pun sampai di sana dengan tepat waktu. Karena udah ada, dia jadi langsung buru-buru masuk yang kebetulan udah pada di absen. Tsukasa sampai berkeringat kayak begitu. Yodai menyuruhnya buat membasuh badannya. Berkatnya si Inori masih aman. Yodai mengapresiasinya. Dia juga cerita soal si Emma yang pernah gagal di kompetisi ini gara-gara masalah kakinya. Tapi berkat ketekunannya dia melawan semua rasa takut dan juga rasa sakit dan kini dia mau mencobanya kembali. Habis itu penampilan pertama dilakukan sama orang bernama Seira. Yang dimana itu anak sangat lumayan terkenal, banyak orang yang ngomongin dia. Anak itu setelah tampil berhasil mendapatkan nilai tertinggi. Para pesaingnya udah greget banget sama si Seira karena nilainya tinggi. Namun udah beberapa orang tampil bahkan sampai ada yang bolong permukaan esnya. Tidak ada yang mampu mengalahkan nilainya si Seira tersebut. Karena sebentar lagi giliran si Inori dia mulai pemanasan di atas es. Di sisi lain si Sekoma turut hadir. Dia mau mendukung si Inori di sana karena memang penasaran gitu kan. Dia juga kagak bisa bohong sama emaknya kalau dia mau melihat si Inori. Pas latihan Inori baik-baik aja. Namun ketika pas giliran dia maju, Inori nampak masih gugup. Sebelumnya dia ngomong dulu sama Tsukasa apakah dia harus menambahkan gaya di penampilannya kali ini. Tsukasa menegaskan kalau Inori tidak boleh menambahkan apa yang udah mereka latih. Intinya lakukan yang udah dilatih sebelumnya, yang penting lakukan yang terbaik di setiap gerakannya. Pasti yakin si Inori bakalan bisa mengalahkan skornya si Seira. Intinya harus fokus aja. Baru mau dimulai di tengah dia malah kepleset. Jantung udah dagdikduk ya kan, untungnya masih belum dimulai ya kan. Lalu Inori memulai penampilannya. Dia udah fokus banget dan mengingat perkataan yang sudah diberikan sama Tsukasa. Berkatnya dia berhasil melakukan apa yang sudah diajarkan.
勢いのまま今日の主役ダブルサルコー力を全部乗せると Walaupun di sana dia sempat kelelahan, tapi dia tidak menyerah. Bahkan di situ dia menampilkan gerakan yang suka dipakai sama Tsukasa. Lalu dia melakukan gerakan memutar terakhir dengan sempurna. これから上手になれるってことだ。あと一踏ん張り。おお、フライングシットスピン。我慢我慢我慢。ロークンレッグ。 Setelah itu akhirnya dia berhasil melewatinya, namun tiba-tiba dia sedikit lemas di sana karena kakinya seperti kesakitan. Alhasil Tsukasa langsung membawanya ke ruangan medis. Inori berhasil menduduki peringkat pertama. Si Emma yang mau tampil agak khawatir, tapi Yodai menyuruhnya untuk fokus. Si Inori katanya nyeri tulang kering yang dimana mungkin dia sebelumnya sudah memaksakan diri menahan tumpuan. Jadi kerasanya sekarang, kalau tidak diistirahatkan bakalan bahaya. Dia tidak akan naik podium dulu untuk sementara, alias langsung pulang. Namun sebelum itu Inori pengen melihat Emma tampil dulu. Alhasil karena kagak ada masalah, Tsukasa pun mengizinkannya. Dia bersama Tsukasa ke tempat penonton dan ada Sekoma juga di tempat itu. Yodai menyuruh Emma untuk fokus dan membuktikan kalau dirinya itu bisa. Dia ada cerita dulu pas si Emma ini cedera ya kan. Pada awalnya Emma udah mau diganti pelatihnya, bukan si Yodai lagi. Tapi pas dia nyamperin si Emma, dia melihat Emma sangat bekerja keras untuk bisa cepat sembuh. Sampai dia kagak mau makan kalau semisal itu cara untuk dia bisa sembuh kembali. Dari situ si Yodai kagak mau menyerah juga buat membantu si Emma untuk bangkit kembali. Sekaranglah waktunya untuk membuktikan kalau usahanya tidak mengkhianati hasil. Ketika dia tampil tampak memang udah macam bukan level 1 lagi, alias udah latihan pergerakan itu selama bertahun-tahun. Dari lompatan gerakan semuanya nampak smooth. Kalau dibandingkan dengan Inori udah beda jauh banget. Penutupnya pun bukan penutup buat level 1 itu mah. Tapi si Yodai dan Emma akhirnya berhasil menampilkan penampilan yang sempurna tanpa ada gangguan cedera lagi. Ditambah dia menjadi nilai yang paling tinggi menggeser si Inori yang ada di posisi pertama. Habis itu si Inori pun langsung pulang naik taksi. Dilanjutkan dengan naik kereta api dan juga dia melewatkan pemberian medali. Di perjalanan itu Tsukasa mengobrol dengan Inori bahwasannya dia akan mengistirahatkan si Inori selama musim panas. Walaupun musim panas itu waktunya latihan, tapi Tsukasa kagak mau mengambil resiko. Ini masalahnya tentang tulang kering, kalau sampai patah dia bakalan lama sembuhnya. Jadi daripada gitu mending sekarang dia istirahat aja. Dia mulai belajar dari kompetisi ini. Dia juga selain mengembangkan kemampuannya, dia juga harus menghindari dari cedera. Si Inori menerima akan hal itu. Dia juga banyak belajar dari kompetisi ini bahwa bukan cuma dia aja yang ingin menjadi seorang pemenang. Dia bahkan melihat di sekelilingnya banyak orang yang di bawahnya. Tapi level dia udah sama dengan Inori. Walaupun begitu, dia tidak akan lagi mempunyai alasan ketinggalan dan yang lainnya. Dia akan terus mengembangkan dirinya untuk bisa mencapai cita-cita yang tertinggi. Tsukasa yang pernah merasakannya, dia yakin Inori pasti bisa mencapai itu. Sebelumnya karena Inori tidak ikut proses pemberian medali, jadi dia dipasangkan sama Tsukasa di sana. Ini medali pertama baginya. Mungkin nanti target selanjutnya adalah medali emas pertama untuknya. Singkat cerita, setelah 5 hari si Tsukasa menemui si Yodai kembali untuk meminta maaf sekaligus berterima kasih karena sudah memberikan banyak pelajaran untuk dia. Di situ Tsukasa mau bilang kalau Inori kagak bakalan ikutan turnamen musim dingin. Dia akan fokus sama tes rencananya saja karena mungkin cederanya tadi. Si Yodai memintanya untuk memberikan yang terbaik untuk si Inori, biar dia bisa menjadi lebih berkembang lagi. Dia bersedia akan hal itu.
Dan nanti dia akan bertemu lagi di kompetisi selanjutnya, bahkan All Jepang sekalipun. Inori di rumah pun dia sambil peregangan tipis-tipis sambil penyembuhan. Singkat cerita, pasca cedera itu setahun kemudian si Inori udah melewati beberapa level. Sekarang dia mengikuti Meiko Cup yang kedua kalinya. Skillnya sudah meningkat pesat dan dia berhasil juara lagi, dan yang terpenting lagi dirinya udah naik ke level 6 sekarang. Sebentar lagi kalau lolos level 6 dia bisa ikutan All Jepang Novice dan bisa berhadapan dengan si Karu. Di sisi lain Ryo melihat ada si Jun di luaran sana. Disamperin sama orang ini. Ryo kayak tidak suka gitu, bahkan menyuruhnya buat tidak menjadi pelatihnya si Hikaru lagi. Karena tekanannya sangat tinggi. Tapi Ryo tahu apa soal dirinya ya kan. Memang agak serem orang ini. Setelahnya si Inori latihan untuk bisa lolos level 6. Syaratnya untuk lolos sebenarnya harus bisa double axel doang. Namanya yang muter-muter 2 kali begitu. Di sana si Inori masih belum bisa menguasainya. Bahkan udah dikasih teori pun Inori belum mampu menguasainya. Tak lama kemudian dikala sedang latihan Hitomi datang untuk ikutan dengannya. Dikira apa, ternyata Tsukasa dihadapkan sama bapaknya si Hikaru alias mantan peraih medali perak di Olimpiade. Ini orang menjadi panutannya si Tsukasa. Dulu cuma bisa lihat di televisi, tapi kali ini tepat berada di depan matanya. Ditambah orang ini ingin mengirimkan anaknya untuk bergabung klubnya si Tsukasa buat semingguan doang. Katanya dia adalah Ryo. Dia ingin masuk karena terpaksa, karena ingin agak jauh dengan si Jun dan juga ada temannya di klubnya tersebut. Awalnya memang kagak mau, tapi bapaknya memaksanya untuk membungkuk sambil memohon kepada Tsukasa. Dia gugup ya kan, peraih medali perak membungkuk kepadanya. Secara terpaksa dia akan menurutinya, lalu habis itu dia mulai latihan tuh sama yang lain. Tapi Inori masih kayak ketakutan sama ini orang, bahkan dirinya masih saja dicuekin. Padahal levelnya sama, tapi dia tetap kagak mau berteman dengan Inori. 私と同じ呼吸なんだねよろしく 誰あんた Dia memperlihatkan kemampuannya yang udah keren banget, bisa melakukan double axel macam bapaknya. Tapi dia lebih rendah. Pas dia mau udahan latihannya di sana, Tsukasa mengajaknya ngobrol dulu. Dia memuji penampilannya yang keren, apalagi double axelnya yang bagus. Cuma berbeda dengan bapaknya, dia lebih rendah tapi kencang. Bapaknya lebih ketinggi tapi pendek jangkauannya. Di sana Ryo yang tidak biasa dipuji langsung seneng banget. Namun dikala dia lagi menikmatinya, tiba-tiba dia keinget sama si Jun yang metode latihannya keras banget. Bahkan jarang memujinya, jadi orang ini tiba-tiba saja marah karena dipuji dengan mudahnya ya kan. Padahal kalau dipikir-pikir selama ini dia belum pernah latihan bersama si Jun ketat banget. Sampai-sampai dia drop dan suka gagal dalam ujian rencana. Cuma satu orang yang berhasil, yakni Hikaru. Hal tersebut bikin dia down mentalnya. Tinggalan sama si Hikaru yang udah jauh di depannya. Tak lama si Inori mendekatinya. Dia memuji pergerakannya yang bagus. Cuma si Ryo tidak puas dan tidak mau dengan gampangnya dipuji terus. Dan dia juga membawa-bawa nama Tsukasa yang bisa-bisanya dia menjadi pelatih padahal prestasinya kagak ada. Ryo akan cepat-cepat keluar dan menyuruh Inori juga melakukan hal yang sama. Cuma di sana si Inori marah gitu kan dengan omongannya tersebut. Walaupun dia minim prestasi, tapi dia berhasil mengangkat dirinya sampai sekarang ini. Dan dia juga yakin bisa bersaing dengan Hikaru. Ryo kagak percaya, soalnya dia double axel saja kagak bisa, apalagi triple double ya kan. Yang dimana itu syarat ikutan All Jepang Novice. Inori yakin banget sama dirinya sendiri dan juga Tsukasa kalau dirinya bisa. Pokoknya pada adu mulut lah di situ. Bahkan dia berjanji akan menguasai triple double sebelum si Ryo melakukannya. Ryo kagak mengerti mengapa si Inori bersikeras. Bisa mengalahkan si Hikaru ya kan. Menurutnya sangat kejauhan. Tak lama Tsukasa yang melihat mereka berantem langsung mendekatinya dan Inori pun langsung pergi. Tsukasa menanyakan apa yang sudah terjadi. Dia ingin mengobrol dulu. Cuma Ryo-nya macam kagak mau. Dia akan langsung pulang.
Begitu pula dengan Inori yang tiba-tiba dia ingin cepat-cepat naik ke level 7. Mendengar dia mengatakan hal tersebut, Tsukasa langsung ngobrol di luar ya kan, mengapa dirinya terlihat buru-buru. Dia yakin ada sesuatu dengan keributan tadi dengan si Ryo. Si Inori kekeh pengen cepet-cepet bisa lolos ke level 6 dan bisa ikutan All Jepang Novice. Dia seperti tidak terima pelatihnya dikata-katain kayak tadi sama si Ryo. Dia ingin membuktikannya gitu kan. Cuma kata si Tsukasa, sesuatu hal yang dipaksakan itu sangat tidak baik. Yang pertama, takut kakinya cedera, tulang kering lagi. Dan yang kedua, kalau terus memaksakan diri akan cepat dropnya. Tapi Inori bersikeras di sana kalau dia ingin mempercepat kelulusannya. Dia juga suka latihan sendiri, makan bergizi sampai tingginya naik. Udah 5 cm. Terus juga dia memendam apa yang bisa ia lakukan. Ia sebenarnya bisa melakukan double axel akhir-akhir ini, namun di atas dia belum bisa. Tapi itu adalah sinyal yang baik kalau bisa di darat double axel. Berarti kakinya kuat menahan tumpuan. Maka dari itu mungkin Inori juga bisa melakukan triple double. Alhasil Tsukasa pun akan melakukan training camp untuknya dan mencoba untuk bisa ikutan di All Jepang Novice. Singkat cerita, camp pelatihan itu pun dilakukan. Klubnya Tsukasa ikutan semua, lalu di sana mereka ingin tahu target apa yang ingin mereka capai buat camp kali ini. Tentunya di sana Inori pengen bisa triple double, biar bisa lulus level 6. Shiryo masih ragu, sampai pada melotot kayak begitu. Lama kemudian ada si Miten juga yang mau ikutan camp. Dia bawa pelatihnya sendiri yang sekaligus akan melatih yang lainnya juga. Soalnya dia bisa quadruple lompatan. Pas dicek goal muridnya si Tsukasa, melihat kertas Shiryo ini kosong. Habis itu mereka mulai latihan bersama dengan Shinachi. Di sana dia mengajarkan gimana bagusnya mendarat ketika melakukan lompatan. Yang dimana menurutnya yang bagus itu tetap lurus di dalam lintasan. Adapun yang seperti mau berbentuk lingkaran, itu juga bisa asalkan rapi. Di sana si Inori masih belum bisa, memang agak sulit. Terus yang lain macam Tsukasa dan Hitomi ikutan membimbingnya juga. Karena pada udah pensi jadi kecapean. Melihat Tsukasa yang penuh dengan energi, merasa Nachi sangat kagum. Menurut Hitomi sebenarnya dia memang bagus buat naikin mental orang. Tapi dia sangat sulit menaikkan mental dirinya sendiri. Selesai latihan mereka ke tempat penginapannya. Setelah makan malam harinya si Tsukasa mau mandi yang kebetulan di dalam sana terdapat si Ryo-nya yang lagi mandi juga. Alhasil jadi barengan dah. Awalnya Ryo mandi terakhir itu biar kagak ada orang. Malah ada si Tsukasa. Di sana dia menanyakan soal targetnya ikutan camp ini. Cuma si Ryo masih acuh tak acuh kayak begitu. Dia terlihat kesel lah ditanya-tanya sama Tsukasa. Dia penasaran si Tsukasa ini levelnya apa gitu kan. Dia lihat sejarahnya kagak ada nama dia. Dia mengakui kalau dirinya itu di level 1 sekarang alias prelim. Dia juga udah ngasih tahu si Inori soal dirinya. Ryo mendengar prestasinya kagak ada dan kemampuannya minim bikin dirinya makin kagak percaya. Dia pelatih bagus apalagi dia memiliki otot yang bagus juga. Menurutnya kurang cocok jadi seorang seluncur indah. Lantas dia berasa nyelekit banget dengerin itu. Dia berpikir ya kan kalau dia tidak terlambat mungkin dia juga akan menjadi hebat. Tsukasa udah terlanjur kesal sama si Ryo. Dia akan membuktikan kepada si Ryo walaupun prestasinya kagak ada tapi dia bisa membawa si Inori mencapai yang tertinggi. Di sisi yang lain Inori mendengar suaranya. Dia cerita sama si Miten apa dia perlu mengganti pelatih kalau gagal double axel. Miten bilang jangan gitu kan. Si Inorinya juga harus lebih giat belajar lagi biar tidak mengecewakan terus. Karena semalaman mengobrol paginya keduanya posisinya kayak lagi berseluncur. Lalu habis itu seperti biasa pada latihan lagi. Dikala Inori sibuk dengan double axel, si Ryo masih sibuk dengan triple double-nya yang tidak bisa mulu. Disuruh buat menggunakan musik pun tidak bisa.
Padahal overall menurut si Tsukasa pergerakannya bagus. Dia bingung kenapa dirinya berasa masih kurang dan lain-lain. Walaupun dia gagal, si Tsukasa tetap senang di sana. Lalu habis itu si Inori mencoba double axel lagi. Kali ini dengan keteguhannya dia berhasil melakukannya. Hal tersebut bikin si Tsukasa tentunya senang. Namun sama dia masih ditahan kesenangannya. Nachi berasa agak rugi ngajarin murid orang, namun muridnya sendiri juga mau berjuang dan kagak mau kalah sama si Inori lagi. Selanjutnya tanpa diduga si Inori melakukan kejutan lagi yang dimana dia bisa melakukan triple salchow. Hal tersebut langsung bikin pada melongo, apalagi Tsukasa ya kan kelewat senang. Ryo yang tidak percaya langsung keluar. Dia menceritakan awal mulanya ketemu dengan si Hikaru. Sepertinya Hikaru ini bukanlah saudara kandungnya deh. Ryo yang anaknya asli mantan peraih medali perak, malah yang berkembangnya itu adalah Hikaru, ditambah lagi dia tidak bisa diganggu sama si Jun. Mau ikutan latihan pun tidak diperbolehkan. Makanya dia ketinggalan sama Hikaru. Tak lama datang Tsukasa menghampirinya. Dia ingin melihat si Ryo lagi, biar bisa triple ya kan. Dia juga ingin tahu permasalahannya sekarang. Padahal menurutnya Ryo berbakat sekali, tapi aneh aja. Selalu merasa kurang, jadi Tsukasa menganggap dia ingin seperti si Jun. Tapi orangnya malah kayak benci banget kalau menyebutkan nama Yodaka Jun. Masa depan dia sepertinya kayak suram mungkin ya. Apalagi image dia sebagai anak peraih medali perak Olimpiade bakalan jelek nantinya. Cuma Tsukasa akan terus melatihnya. Karena dia walaupun cuma sementara tetap aja muridnya juga. Dia langsung dibawa ke dalam untuk melakukannya lagi. Sesampainya di dalam bukannya si Ryo disuruh belajar lagi, tapi Tsukasa akan memperlihatkan gerakannya kepada si Ryo. Orang-orang pada kagak percaya si Tsukasa main lagi seluncuran indah. Lalu habis itu pertunjukan pun dimulai. Tentu saja walaupun sudah berhasil banyak orang yang kagum dengan gerakan si Tsukasa, apalagi Ryo yang akan berasa tertampar. Karena memang bilang kalau Tsukasa ini cuma pelatih biasa saja dan kagak ada prestasi. Walaupun Tsukasa masih, tapi pergerakannya kagak kalah. Sama tingkat tinggi. Di sana juga Hitomi nyenggol dia, kasarnya tuh lihat. Yang kamu kemarin omongan pelatihnya nggak jelas. Ya walaupun emang nggak ada prestasi dan dia telat bergabung, namun usahanya sangat gigih. Dia berani mencobanya dan lain-lain. Sekarang terlihat gimana gerakannya, bahkan dia sendiri mengakui bahwa pergerakannya lebih keren daripada gerakannya si Yodaka Jun. Setelah dia tampil, Tsukasa langsung meminta yang lain buat membawa es untuk menyelesaikan pelatihan hari ini. Orang-orang pada melongo ya kan, tapi pada langsung dikerjain nambal-nambalin bekas seluncuran. Si Inori auto jumawa ya kan, pelatihnya jago. Dia seneng banget diomongin sama orang-orang pelatihnya tersebut. Ryo tadinya mau ngobrol sama si Tsukasa, namun udah keburu selesai, jadi mau nggak mau dia akan langsung pulang. Tapi sebelumnya dia melihat target dia yang kagak ditulis kemarin. Kali ini udah mulai bersalah dia. Keesokan harinya pagi-pagi seperti biasa Tsukasa suka datang ke pagian. Disusul dengan Ryo yang tumben-tumbenan sudah datang juga. Dia datang pagi karena ada sesuatu yang dimana dirinya memberikan kertas target sama si Tsukasa. Yang dimana dia mempunyai target gerakan triple double di pelatihan camp kali ini. Seketika Tsukasa terharu ya kan. Akhirnya si Ryo bisa luluh juga sama si Tsukasa. Tak lama kemudian ada yang datang yang ban mobilnya pecah. Pas disamperin ternyata itu adalah temannya si Tsukasa. Dan Ryo malah menganggap kalau dirinya itu gelandangan. Padahal dia yang akan menjadi guru mereka selanjutnya. Datang si Mitten sama Inori pun mereka masih menganggapnya sebagai gelandangan karena penampilannya tersebut. Habis itu mereka masuk ke dalam. Untuk pelatihan kali ini adalah menari balet. Dan gurunya yang tadi namanya adalah Shirone.
Awal-awal mereka latihannya malas-malesan, bahkan Miten pernah ikutan pun berhenti. Karena memang balet itu sangat penting dalam hal seluncuran indah. Shiro pada awalnya kena mental karena masih diomongin sama bocil-bocil latihan kayak begini buat apaan gitu kan. Sampai dia langsung menyeret si Tsukasa. Manfaatnya beginian buat apaan? Tsukasa pengen balet buat melenturkan badan dan juga bikin badan menjadi seimbang. Habis diomongin kayak begitu baru dah Shiro nunjukin hasil dari latihan baletnya selama ini. Dia lompat sambil muter dengan pendaratan yang sempurna. Hal tersebut langsung membuat pemikiran yang pernah bolos jadi agak rugi, padahal sepenting itu balet bagi pemain seluncuran indah. Si Inori pun ingin belajar mandiri di rumahnya. Setelahnya mereka pun pada latihan lagi, terutama sama target mereka ya kan bisa apa. Setelah dia coba-coba beberapa kali, pada akhirnya Inori bisa juga tuh double axel. Yang dimana itu adalah syarat daripada bisa lolos level 6. Kini yang lain macam Miten kagak mau kalah. Dia juga bisa melakukan lebih daripada si Inori. Dengan penuh ambisi, dia berhasil melakukannya. Begitu pula dengan Ryo yang berhasil melakukan triple double. Yang auto bikin Tsukasa terkejut. Hal tersebut bikin Inori panas dan pengen mencobanya. Namun karena belum waktunya jadi tidak langsung bisa. Lalu mereka lebih banyak latihan balet lagi sama si Shiro. Dan akhirnya si Inori berhasil juga bisa melakukan triple double sesuai dengan keinginannya. Dan gol mereka ikutan camp itu pun terpenuhi. Malam itu adalah malam terakhir mereka makan bersama sekaligus menyalakan kembang api. Ryo yang pada awalnya benci dengan Tsukasa, kini dia pengen Tsukasa menjadikannya pelatihnya. Bukan pelatih si Inori lagi. Dia tentu kagak terima. Ryo berhasil melakukan triple double sebelum si Inori bisa melakukannya. Habis itu Inori pun ngobrol berdua dengan Tsukasa. Intinya di situ dia cerita soal perjalanannya sampai bisa ke titik ini. Bentar lagi Inori bakalan setara dan kagak bakalan tertinggal lagi. Inori terkadang keinget sama yang dulu yang dimana dia berusaha gitu kan supaya bisa menjadi sekarang. Berusaha dan kagak menyerah itu adalah kunci daripada bukti sekarang bisa sampai ke titik ini. Inori kagak mau membuang rasa tersebut walaupun dirinya udah mau melangkah ke atlet profesional. Tsukasa mengerti dengan maksudnya si Inori. Inori yang dulunya mungkin sering sedih karena kagak ada yang bisa dia lakukan. Tapi sekarang dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dan bisa ke titik ini. Inori akan memainkan tingkat kepercayaan dirinya. Dia senang dan dia akan menikmati momen ini. Setelah itu Inori bermimpi ketika dirinya dijauhi sama orang lain. Karena keanehan karena suka ngambilin cacing padahal mereka kagak tahu. Dia melakukan itu supaya bisa menggapai mimpinya dan juga nilai dia yang kecil membuat orang lain menjauhinya. Tak lama kemudian dia terbangun dari tidurnya lalu habis itu kakaknya datang dengan menakut-nakutinya kayak begitu. Hari ini adalah tes rencananya si Inori level 6. Kakaknya dan emaknya terus mensupportnya dengan menyiapkan baju dan membantunya siap-siap. Terus Inori bertanya kepada kakaknya apakah ada yang berbeda dalam diri si Inori dari dulu sama yang sekarang. Si kakak tidak tahu persis, cuma dia melihat ada perbedaan di bagian semangat. Si Inori lebih semangat dan percaya dirinya tinggi. Dia juga melihat Inori kelihatan menjadi orang yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Habis itu dia pun berangkat ke tempat pertama dia ikutan ujian lencana awal. Di sini juga tempat pertama kalinya dirinya bertemu dengan si Hikaru. Lama kemudian orangnya nongol. Setelah sekian lama mereka mengobrol lagi. Dan tinggi badannya pun udah jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Si Hikaru udah tahu kalau si Inori akan ikutan tes lencana. Habis tes lencana ini, kalau berhasil dia bisa bertanding dengan si Hikaru nantinya. Si Hikaru senang akan hal itu. Dia akan menunggunya di All Jepang. Di sisi yang lain Tsukasa masih tertidur. Dia dibangunin sama Shio yang sedang membaca buku. Terus juga dirinya disiapkan sarapan pagi sama si Kago. Dia mengerti karena Tsukasa semalaman kerja. Pasti bakalan capek.
Sekarang pun dia ada jadwal buat nganterin si Inori tes lencana level 6. Yang mana kalau lolos dia bisa ikutan kompetisi novice nasional. Sebelum nanti naik ke junior dan selanjutnya senior. Pas dia sampai di sana dia melihat ada si Jun di tempat itu. Hal tersebut langsung membuatnya kepikiran soal yang kemarin. Dia masih percaya diri kalau dirinya bisa membawa Inori terbang tinggi. Kebetulan orangnya udah ada di dalam. Tak lama pula ada Ryo yang mau ikutan tes juga. Dia mau mencoba lagi, soalnya kompetisi nasional sudah dekat. Terus datang juga bapaknya yang tiba-tiba membungkuk dan berterima kasih karena udah ngajarin anaknya. Hal tersebut bikin Tsukasa rada tidak enak gitu kan. Pas mereka mengobrol itu si Inori merasa ada perkembangan dalam dirinya yang dimana ketika awal tes lencana dia ketakutan banget bahkan gugup juga. Sekarang karena udah terbiasa dia jadi rileks gitu. Terus si Tsukasa menjelaskan dulu untuk tes lencana kali ini si Inori akan melewati 3 fase. Yang pertama tes elemen, yang dimana itu ada gerakan tertentu yakni double axel, syarat biar bisa lolos. Yang keduanya yaitu kayak tampil singkat dan yang ketiganya berselancar bebas. Setelahnya dia pun bersiap-siap di ruang ganti yang disamperin sama emaknya. Karena dia berasa khawatir sama anaknya. Untungnya si Inori tidak gugup seperti awalan ikutan lencana, jadi masih aman. Lalu dia pun mengikuti fase yang pertama yakni double axel. Inilah bagian yang dagdikduksernya. Sebelumnya dia kesusahan. Ternyata Inori kali ini bisa melewatinya dan dia bisa langsung ke fase yang kedua, yakni tampil secara singkat. Untuk yang ini juga dia masih aman dan berhasil melewatinya. Kini tinggal si Ryo yang akan tampil. Dia dikasih wejangan dulu sama bapaknya. Habis itu dia pun mulai tampil. Dia sedikit demi sedikit melupakan soal si Jun yang terlalu keras kepada dirinya. Sekarang dia lebih termotivasi sama si Tsukasa yang membuatnya kini menjadi berkembang. Dari situ dia berhasil melewatinya, tinggal fase yang terakhir. Katanya ruangan itu bakalan sepi karena tidak ada yang berteriak ataupun bertepuk tangan. Pas tesnya berlangsung. Ini pasti nambah grogi ya kan. Sebelum tampil si Inori menenangkan dirinya terlebih dahulu dan juga dia menyampaikan kepada Tsukasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia sudah membawanya sampai sejauh ini, bahkan ocehan atau masukan dari si Tsukasa pun dia terus bawa sampai sekarang. Kini, tinggal dirinya saja yang akan membuktikan seberapa jauh dia sekarang. Setelahnya dia langsung bersiap untuk tampil. Awalan aja udah bikin deg-degan. Karena akan menampilkan double axel dan juga lompatan yang sulit lainnya. Setelah melewati semuanya dia terlihat enjoy. Dia juga di sana mau mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya yang dulu, yang dimana Inori yang dulu selalu kesepian, tidak ada yang mau berteman dengannya. Sekarang, dia udah jauh lebih berbeda. Dia membuktikan kalau dirinya bisa menjadi atlet ice skating. Setelah penampilannya itu, semuanya pada terharu ya kan. Si Inori bisa melewati semuanya. Kini tinggal pengumumannya apakah dirinya bisa lolos atau kagak. Pas pengumuman itu Inori sempat ketakutan. Takut tidak lolos. Kalau kagak lolos dia bakalan lama lagi bisa bertanding dengan Hikaru. Untung saja Ryo menenangkannya dan bilang kalau penampilannya sangat keren. Dari situ dia tenang. Dan Ryo juga auto lolos. Tidak cuma Ryo, si Inori pun ikutan lolos juga. Sehabis lolosnya dia, tantangan selanjutnya bakalan baru dimulai.
Orang-orang yang pernah dia temui akan bertemu lagi nanti, tentunya dengan skill yang berbeda. Cuma Inori mempunyai keyakinan kalau dirinya bakalan lebih bersinar dibandingkan orang lain. Dan animenya pun selesai, teman-teman. Mudah-mudahan untuk anak muda kalian bisa mengambil yang baik-baiknya dari anime ini. Menurutku banyak banget hal-hal yang baik yang bisa diambil dari anime ini. Salah satunya jangan pernah menyerah, apalagi putus asa. Selagi kalian yakin dengan apa yang jadi tujuan kalian, pasti bakalan ada jalan. Yang penting berusaha dulu dan juga berdoa. Mungkin ada yang ditambahkan, silahkan tulis di bawah ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.